Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wijina Arifin di channel Rumah Safa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ketentuan fidyah. Yang pertama, fidyah itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Wa masyriful fidyatil fuqara wal masakin khosotan li'annal miskina dzukira fil ayati wal hadisi wal faqiru aswa'u halam minhu. Yang berhak menerima tasarrufnya fidyah itu khusus pada fuqara dan orang-orang miskin saja, karena miskin itu disebut pada Al-Quran dan hadis, sedangkan fuqara itu keadaannya lebih parah daripada miskin. Al-Mahalli juz 1 halaman 138. Kemudian ketentuan yang kedua, dibayarkan setiap hari setelah waktu berbuka atau dirapel di akhir pas malam hari raya Idul Fitri. Dalam kitab Fatwa Ar-Romli dijelaskan, qala Romli asy-Syafi'i rahimahullah wa Imam Romli dari mazhab Asy-Syafi'i berpendapat dalam pelaksanaan pembayaran fidyah diperkenankan memilih waktunya antara mengakhirkan di akhir bulan Ramadan dan antara mengeluarkan nilai harga fidyahnya di setiap hari atau setelah selesainya tiap hari Ramadan, dan tidak diperbolehkan mempercepat pembayarannya karena artinya mendahulukan pelaksanaannya sebelum waktu diwajibkannya. Nah, ini sempat kemarin agak menjadi sedikit pembahasan di grup belajar Bahsul Masail itu ada di kitabisa.com booking fidyah. Ini tidak boleh karena belum melaksanakan. Jadi membayar fidyah itu harus setelah dilaksanakan, ibaratnya puasa, hari ini tidak puasa baru dibayar, atau dirapel setelah 1 bulan berapa hari yang ditinggalkan itu baru dibayar fidyahnya. Ketentuan fidyah ada di video yang lain penjelasannya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi bagaimana mensurvei seseorang layak untuk mendapat zakat dan fidyah, yang kategori miskin. Apabila masuk miskin atau sangat miskin, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Bila ternyata lebih kekurangan berarti masuk fakir, dan bila masuk hampir miskin atau rentan miskin berarti tidak masuk kategori fakir dan miskin. Ini belangko survei mustahik miskin ini saya dapatkan dari Basnas Kabupaten Berau. Insya Allah nanti bisa di-download. Jadi Jadi fidyah itu hanya untuk fakir miskin. Ini penting untuk diketahui oleh para amil terutama saat menerima zakat dan fidyah. Biasanya itu di surat edaran dari Kemenagnya ada ketentuan zakat fitrahnya sekian dan fidyahnya juga sekian. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan yang biasanya diketahui. Seperti edaran pada tahun kali ini itu zakat fitrah diuangkan paling kecil 25, kemudian sedang itu 30, dan paling mahal itu 39.000. Fidyah itu
Berasnya 2,5 kilo tetap, tapi tergantung nilai berasnya. Itu ada kategorinya dari murah, sedang, dan paling tinggi mahal. Kemudian ternyata di fidyah itu ditentukan 7 on beras, tapi belum termasuk lauk pauk. Sehingga begitu diuangkan, ini masalah zakat fitrah dan fidyah diuangkan, akan kita bahas sendiri di video sendiri. Kalau zakat fitrah insya Allah sudah dibahas masalah saat diuangkan. Kalau fidyah sepertinya belum, nanti insya Allah akan ada pembahasan sendiri. Itu Rp25.000. Mungkin itu sudah nasi dan lauk pauk. Jadi itu nasi kotak Rp25.000. Kebetulan di daerah sini, di daerah saya itu memang kurang lebih harganya segitu. Nasi plus lauk pauk yang dikotakin itu harganya Rp25.000. Tapi yang berpendapat bahwa seharusnya fidyah itu bahan mentah, bukan matang, karena sudah ada aturannya. Dengan lauk pauk ini ya ada juga ulama yang mengatakan bahwa boleh ditambahi lauk pauk. Tinggal ikut yang mana lah ya. Jadi intinya fidyah itu hanya diberikan, fakir miskin dan dibayarkan setelah waktu berbuka atau dirapel di akhir pas malam hari raya Idul Fitri. Jadi seperti itu. Jika ada perbedaan-perbedaan yang lain, kita akan bahas di kesempatan yang lain. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.